Halo semuanya, ya pada video kali ini saya sedikit mau meresponi dan memberikan pujian pada pidato Mas Gibran di depan Kepala Dinas Pendidikan di Jakarta pada tanggal 11 kemarin ya teman-teman. Saya sendiri nggak terlalu ngerti dunia pendidikan ya teman-teman, tetapi saya menilai gitu pidato Mas Gibran kemarin itu benar-benar relevan gitu ya teman-teman. Saya yakin juga Mas Gibran ini bukan pakar pendidikan gitu ya teman-teman. Itu kenapa dia kemarin itu memberi waktu kepada pihak-pihak terkait untuk berdiskusi apakah masih mau sistem zonasi atau berubah. Karena sebelumnya Mas Gibran ketika menjadi wali kota Solo sudah diungkapkannya dalam pidatonya itu mengirimkan beberapa keluhan ke pusat, ke Menteri Pendidikan sebelumnya Nadiem Makarim, tetapi tidak ada respon ya teman-teman. Itulah luar biasanya dalam pidato itu saya nilai iya kita mengikuti menerima program pemerintah pusat, tetapi dampak atau kritikan kekurangan dari program zonasi itu baik dalam bentuk keluhan para orang tua tetap kita sampaikan ke pusat, tapi sayangnya nggak ada respon kata Mas Gibran. Lalu yang saya puji juga perihal bagaimana Mas Gibran ini mengangkat isu di mana dia harus ada di tengah-tengah, menengahi ya. Itu saya sangat tertarik perihal dia bilang jangan undang-undang perlindungan anak jadi senjata untuk mengkriminalisasi guru. Ya, kita tahu belakangan sangat banyak perseteruan orang tua murid dan guru karena guru coba mengambil sikap tegas, yaitu pun ketegasan menegur itu adalah salah satu bagian dari mendidik sebenarnya, tetapi menimbulkan perseteruan antara orang tua yang tidak terima, mungkin terlalu reaktif menerima laporan dari anaknya gitu ya. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata pada fenomena ada kekerasan yang dilakukan guru terhadap murid. Nah, saya kagum banget bagaimana Mas Gibran mengangkat isu itu, teman-teman. Di situ dia menyarankan ada ya teman-teman undang-undang untuk perlindungan guru gitu ya teman-teman, agar undang-undang perlindungan anak yang saya juga nggak tahu itu apa isinya, yang jelas agar semangatnya, yang saya nilai yang jelas agar semangatnya itu tidak membuat guru itu takut untuk mendidik, salah satunya menegur. Itu kenapa Mas Gibran bilang maksud saya pertama dia bilang sekolah harus jadi tempat yang nyaman dan aman untuk guru dan murid. Ini sudah mengcover melindungi dua belah pihak ya. Lalu Mas Gibran bilang lagi harus ada undang-undang perlindungan guru agar guru punya ruang. Ini yang saya tangkap seperti itu, agar guru punya ruang untuk mengajar. Jadi Mas Gibran sangat paham kondisi di lapangan. Mungkin karena ketika dia di Solo dia udah kenyang lah menghadapi omelan, keluhan daripada orang tua. Ya, jadi dia tahu bahwa ini situasi yang dilematis di mana kalau kita bilang hanya ada kasus murid yang ditegur lalu menimbulkan pelaporan dari sisi orang tua ke guru saja tidak bisa, karena faktanya saya tidak baca sih kasusnya apa aja, tapi pasti ada juga kan kasus di mana guru memang melakukan sesuatu tindakan fisik yang cukup keras kepada murid. Walaupun kalau kita baca komentar anak-anak 90-an bilang kami dulu begitu biasa aja. Nah, itu hal lain lagi. Tetapi Mas Gibran tahu bahwa dia harus mengcover, harus mengayomi sisi orang tua murid dan sisi guru, dan itu jalan tengah yang saya tangkap dari pidato Mas Gibran, dan itu membuat saya kagum gitu. Wow, Mas Gibran ini berarti benar-benar sosok yang pengetahuannya lahir dari informasi-informasi lapangan. Makanya bahasanya selalu bahasa yang praktis, tidak ngejelimet ya teman-teman. Lalu
Mas Gibran ini menurut saya juga dia mewarisi sisi detail Pak Jokowi. Nah, ketika pidato dia berbicara tentang tidak ada lagi siswi ya, terutama yang mengalami yang jadi korban kekerasan gitu, dikeluarkan dari sekolah. Gak lupa dia pada bagian itu. Jadi detail gitu ya teman-teman. Seperti kemarin ketika dia mengunjungi daerah bencana, dia bilang ibu hamil yang baru melahirkan, pokoknya dipisahkan atau diberi atensi khusus. Nah, jadi selalu ada yang saya nilai, selalu ada tindakan yang bersifat umum, tapi dia tidak lupa memberi penekanan pada sesuatu yang khusus ya. Contohnya dalam bencana, ibu hamil yang baru melahirkan, anak kecil, wanita, ini pasti tentu harus jadi perhatian yang lebih khusus dibanding yang umum. Misalnya pria-pria dewasa yang sebenarnya tetap butuh bantuan, tetapi lebihlah dikhususkan kepada anak-anak tentu, orang tua, lansia, dan ibu hamil misalnya. Jadi Mas Gibran ini menurut saya punya sudut pandang yang cukup luas gitu, mengcover, menyeluruh ya teman-teman. Dan yang jadi pertanyaan saya, dari mana dia memperoleh semua kemampuan untuk menganalisa, berbicara dengan tajam seperti itu? Apakah dari konsultannya, dari laporan-laporan yang masuk? Saya pikir iya, tetapi bukan itu. Tapi memang dia mewarisi kemampuan Pak Jokowi untuk menurut saya mengolah ya, menganalisa informasi gitu. Jadi dia punya kemampuan yang menurut saya, kalau bahasa netizen sih, Pak Jokowi versi upgrade. Tetapi saya belum berani menyimpulkan demikian, karena Pak Jokowi itu saya pikir tantangannya lebih berat. Dia memulai dari Solo, lalu dia jadi gubernur DKI Jakarta, baru jadi presiden. Dan terlepas dari itu semua, saya menilai Pak Jokowi punya konsistensi selama hampir 10 tahun lebih, itu konsisten gitu. Dan kita baru bisa menyimpulkan apakah nanti Gibran bisa sekonsisten itu juga. Ya ibaratnya pemain bola, tiba-tiba ada pemain bola muncul hebat, apakah langsung bisa, ini sama nih selevel dengan Messi dan Ronaldo. Dedikasi Messi dan Ronaldo itu gila, itu hampir 10 tahun lebih mereka berada di level tertinggi. Standarnya itu anomali banget, jadi tidak normal mereka berdua itu. Nah, maksud saya begitu. Betul dia punya kelebihan dan mewarisi kemampuan Pak Jokowi, tapi apakah bisa dibilang upgrade gitu atau lebih hebat dari Pak Jokowi? Biarlah waktu yang menjawab, tetapi seenggaknya kita bisa melihat ada potensi ke sana. Jadi itu respon saya. Yang saya tertarik ya pada pidato Mas Gibran perihal pendidikan kemarin gitu teman-teman. Dan saya sangat tertarik pada bagian dia coba menengahi isu konflik yang sering muncul antara orang tua murid dan guru dalam rangka pendisiplinan itu ya teman-teman. Jadi ini agak dilematis memang situasinya, tapi Gibran coba mengambil jalan tengah di situ. Dan saya pikir ini sebuah upaya yang baik, himbauan yang baik. Semoga bisa, kan di situ ada menteri juga, menteri pendidikan waktu Mas Gibran pidato, dan ada kepala-kepala dinas. Semoga bisa diterjemahkan dalam bentuk kebijakan ya oleh para menteri dan kepala dinas gitu teman-teman. Dan terutama guru juga atau orang-orang tua murid yang mendengarkan pidato Mas Gibran, karena saya pikir dalam hal pendidikan itu tidak bisa diserahkan pada satu pihak saja, butuh kerjasama. Pendidikan itu menurut saya butuh kerjasama untuk mensukseskannya gitu ya teman-teman. Dan dalam banyak hal pun kerjasama ini memang adalah sebuah upaya yang paling
bisa memberikan kebaikan ya teman-teman, karena tidak bisa sendiri, butuh sinergi, butuh kerjasama, dan saya pikir itu semangat yang ditawarkan Mas Gibran dalam pidatonya, dan saya salut untuk pidato itu ya teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini, like, boleh di subscribe juga channel ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.